Hari pertama kerja Menteri Riset Teknologi dan Digital Kabinet Bayangan, Nenden Sekar-A menyoroti maraknya suspend dan take-down konten di era pemerintahan Prabowo Subianto. Kabinet Bayangan adalah bentuk satir dan kritik kelompok sipil terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Tingginya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Merah Putih memunculkan isu Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan ini berisi nama-nama tokoh profesional dan berintegritas yang dipilih masyarakat dan dianggap mampu memperbaiki kinerja pemerintah saat ini. Setidaknya, isu Kabinet Bayangan ini viral di media sosial pekan ini. Ada 15 nama yang disebut masyarakat layak mengisi 15 pos kementerian. Formasinya mempertemukan sosok-sosok dengan rekam jejak kritis. Di hari pertama mereka kerja, Kabinet Bayangan menggelar rapat di ruang kecil dengan kursi lipat. Para menteri dan Kabinet Bayangan juga hanya memakai kemeja sederhana tanpa embel-embel PIN menteri. Menteri Riset Teknologi dan Digital Kabinet Bayangan, Nenden Sekar-A pun menyoroti tajam wajah represif tata kelola ruang digital di Indonesia yang kian memprihatinkan. Menurutnya, pola perampasan kebebasan pers dan berpendapat telah mengalami pergeseran bentuk di era modern, di mana konten media sosial atau media konvensional mengalami takedown hingga suspend akun apabila memuat kritik pedas terhadap pemerintah. Nenden menambahkan bahwa kewenangan besar Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi serta keberadaan pasal-pasal karet dalam UU ITE memberikan cengkraman penuh bagi penguasa untuk mengontrol narasi publik dan mematikan suara-suara kritis. Kebijakan moderasi konten saat ini dinilai telah menyimpang dari hak dan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi secara transparan. Pada hari Senin 27 Juli 2026, Kabinet Bayangan.id menggelar konferensi pers di Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Dalam keterangan pers di depan awak media, Ferry Amsari, selaku Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan menegaskan bahwa pembentukan 15 menteri dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil bertujuan sebagai instrumen kritik pengawasan check and balance. Kabinet Bayangan hadir sebagai fungsi check and balance terhadap pemerintah. Formulasi baru koalisi masyarakat sipil dalam bentuk Kabinet Bayangan hadir untuk melawan itu semua. Kabinet Bayangan juga melakukan kritik yang lebih serius, bukan berdasarkan sentimen, melainkan melalui narasi tandingan yang berbasis bukti atau evidence based. Teman-teman, terkait Komdigi ya, dan beberapa aturan yang tadi sudah saya sampaikan represif, kita bisa lihat ini muncul gelagat-gelagat upaya untuk mengontrol narasi dan informasi ruang digital sebetulnya. Perangkatnya banyak, mulai dari Undang-Undang ITE, kemudian bagaimana kewenangan pemerintah untuk bisa men-take down konten, bagaimana mereka bisa mempengaruhi platform juga untuk melakukan shadow banning salah satunya. Ini menunjukkan sebetulnya bagaimana kebijakan soal moderasi konten ini tidak disusun dengan baik, dengan berasaskan untuk berasaskan hak gitu ya, atau untuk kepentingan publik. Jadi salah satu masalahnya adalah hal tersebut. Dan kami juga melihat bahwa konteks pemberedelan media ini memang terjadi di ruang digital. Kalau dulu mungkin kita tahu pemberedelan media modelnya dengan penutupan izin gitu ya. Nah, sekarang tidak serta-merta dengan melalui penutupan izin, tapi bagaimana salah satunya membuat kontennya tidak bisa dibaca oleh publik. Salah satunya upaya moderasi konten melalui shadow banning, take down konten, bahkan suspend account. Jadi itu memang kami pahami terjadi saat ini, dan mungkin salah satu agenda yang nanti bisa didorong oleh teman-teman di Kabinet Bayangan memastikan kebijakan moderasi konten ini harus sejalan dengan pemenuhan hak publik atas informasi dan juga atas kebebasan berpendapat. Jadi memang kita sudah mengidentifikasi masalahnya di tata kelola, kebijakan yang represif, dan juga kewenangan yang sangat besar di Komdigi. Jadi nanti itu akan jadi salah satu agenda untuk terus dicek dan dibalances ya, untuk mastiin bahwa ruang digital lebih demokratis dan tentu saja sekali lagi berpihak pada kepentingan publik yang lebih.